Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dalma Hamastala. Saya calon pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan, khususnya dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Bapelkes Semarang. Tujuan dari rekaman video ini untuk membuat e-learning jurnal. Apa sih yang kami dapatkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kami ikuti dalam agenda 2 kegiatan Latsar CPNS. Di agenda 2 ini berbeda dengan agenda 1 sebelumnya yang mana berfokus tentang lebih kepada meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara. Di agenda kedua ini kami lebih ditekankan terkait pembelajaran nilai-nilai berakhlak sebagai seorang aparatur sipil negara. Dalam agenda 2 ini kita itu dibantu oleh fasilitator kami yang bernama Ibu Nila Ananingsih yang biasa kita panggil sebagai Ibu Nila. Nah, Ibu Nila inilah memberikan materi maupun pembelajaran serta motivasi terkait nilai-nilai berakhlak seorang ASN. Jadi bagi teman-teman CPNS lain yang mungkin menemukan video ini yang sedang dalam proses latsar atau sedang membuat agenda 2 juga, atau kamu yang mungkin belum jadi CPNS namun akan mencoba rekrutmen CPNS nantinya, kamu juga perlu banget tahu nih tentang nilai-nilai berakhlak ini. Yang mana nilai-nilai berakhlak ini seperti yang disampaikan oleh Bu Nila itu sudah tercantum di dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021. Yang mana nilai-nilai berakhlak ini ada 7 nilai. Nilai-nilai itu apa saja? Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Yang kedua itu akuntabel. Yang ketiga itu kompeten. 4 itu harmonis. Yang kelima itu loyal. Yang keenam itu adaptif. Dan yang ketujuh itu kolaboratif. Perasaan dalam mengikuti kegiatan Latsar ini, khususnya agenda 2 yang disampaikan oleh Bu Nila mengenai nilai-nilai berakhlak seorang ASN, itu yang pertama saya merasakan bagaimana rasa ingin tahu saya ini semakin terpacu untuk memahami terkait nilai-nilai berakhlak ini, dan kita diberikan kesempatan untuk membreakdown atau merincikan sebenarnya nilai-nilai ini apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perasaannya adalah saya merasakan bagaimana dari pihak penyelenggara itu mencoba untuk bonding ataupun mencoba untuk terbuka kepada kami para peserta. Karena ketika pertama kali kita bertemu dengan fasilitator, kita diberikan kesempatan untuk saling mengenal antara satu sama lain. Kita ditanyakan alasan kita masuk sebagai ASN itu untuk apa. Lalu juga kita diberikan motivasi terkait pekerjaan kita yang akan kita lakukan nantinya. Tidak hanya monolog, namun juga dua arah, sehingga kita bisa melihat ataupun juga bisa mendengarkan berbagai perspektif, tidak hanya dari fasilitator saja, tapi juga dari peserta lainnya. Selanjutnya berbicara tentang makna yang saya dapatkan dari agenda 2. Tentunya saya merasa agenda 2 ini membuat saya menjadi seseorang yang lebih positif ketika melihat profesi saya sendiri. Karena memang di sini saya merasakan nilai-nilai berakhlak itu sangat penting, dan kita itu melihat bagaimana satu nilai itu terdiri atas 3 kode etik, atau kita bisa bilang 3 kata kunci, yang mana 3 kata kunci itu akan kita terapkan nantinya di dalam kegiatan kita bekerja sehari-hari sebagai ASN. Dan kita juga diberikan masukan terkait kalimat afirmasi, yang mana kalimat afirmasi ini tentunya menjadi kalimat positif, yang mana dalam hal ketika misalnya kita merasa sedang down atau mungkin merasa berat dalam menjalani tugas, maka kalimat afirmasi yang disampaikan oleh fasilitator dapat kita terapkan sehingga kita bisa menjadi seseorang yang lebih positif lagi dan mengingat alasan kita bekerja sebagai ASN. Selanjutnya tentang hal yang menghambat. Sebenarnya kalau ditanya tentang hal yang menghambat setelah mengikuti kegiatan ataupun agenda kedua ini, sepertinya lebih tepat untuk disebut sebagai tantangan ya menurut saya. Tantangan yang saya rasakan setelah mengikuti agenda kedua ini dalam implementasi saya sebagai seorang CPNS itu ada beberapa hal. Yang pertama itu terkait poin adaptif. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebagai seorang CPNS ataupun calon pegawai negeri sipil, kami di sini orang baru, bisa dibilang seperti itu ya, sehingga kami punya kewajiban untuk melihat situasi terlebih dahulu, dan juga kita
ataupun bertanya kepada mentor ataupun atasan jika ada hal yang tidak kita ketahui. Yang kedua, itu tentunya adalah tentang komunikasi. Mungkin yang dulunya teman-teman ada yang fresh graduate atau baru lulus, atau yang tadinya bekerja dari sektor private atau swasta sekarang masuk ke sektor pemerintahan, pasti mengalami adanya perbedaan budaya khususnya dari sisi komunikasi. Mungkin ketika di sektor swasta ataupun mungkin ketika teman-teman fresh graduate dengan sesama teman ataupun teman sebaya, maka ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang sesuai jika ada di lingkup pemerintahan, yang mana hal ini tentunya harus menjadi kita sesuaikan juga dengan lingkungan baru kita. Kembali lagi ke hal adaptif. Kalau berbicara tentang ide yang muncul setelah mempelajari agenda 2 ini, yang paling utama adalah saya mencoba untuk menganalisa lingkungan yang ada di sekitar saya. Saya mencoba untuk melihat apakah mungkin hal-hal yang ada di sekitar saya ini ada yang belum sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, atau mungkin juga menjadi tempat bagi saya untuk menganalisa apakah lingkungan sekitar saya ini justru sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Kalau ditanya tentang tindak lanjut, yang paling utama dari semua nilai yang sudah disampaikan, kode etik dari masing-masing nilai berakhlak tadi, serta juga kalimat afirmasi, tentunya yang paling utama tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah tentang bagaimana saya bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan saya sehari-hari, khususnya ketika bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara. Nantinya saya akan mencoba untuk memasukkan nilai-nilai tadi di dalam rencana aksi kinerja saya, serta aktualisasi yang akan saya laksanakan dalam kegiatan Latsar CPNS ini. Tidak hanya berhenti saat kegiatan Latsar selesai, tentunya nilai ini nanti akan saya usahakan untuk tetap sustain saya jalankan secara berkelanjutan, baik itu di dalam rencana jangka pendek, menengah, panjang saya sebagai seorang ASN.